Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Rasid, ugi para jamaah. Matur suwun wekdal ingkang kaparengaken lan nyuwun ngapunten bilih pertanyaane kirang pas. Kula badhe nyuwun penjelasan mengenai suatu benda yang tidak bernyawa tetapi mempunyai kekuatan, seperti contoh senjata keris atau pedang atau tombak, apapun itu yang mempunyai kekuatan. Satu sisi keris itu juga hanya aksesoris saja, tetapi juga ada yang mempunyai kekuatan atau yoni. Pertanyaan saya adalah, kekuatan itu datangnya dari mana? Apakah itu termasuk kalau para wali karomah atau para nabi itu mukjizat? Apa itu disebut kodam? Kalau toh itu nanti kodam, padahal kodam itu biasanya ngapunten njaluk diramut, nek gak diramut biasanya juga ngambek. Bagaimana, pertanyaan saya yang kedua, si Salik apabila mempunyai kodam, waktu ngeramut keris itu duduknya syirik apa tidak? Sebab kalau masuk syirik pasti tidak akan ketemu Allah. Dan pertanyaan saya yang ketiga, apabila si Salik itu mempunyai kodam, apapun itu jenisnya kodam, itu harus bagaimana? Sebab kalau nanti jatuhnya ke syirik ya nggak akan ketemu Allah. Tapi kalau kita jatuhnya ke karomah atau mujizat, seperti Nabi Musa dulu waktu membelah air laut, sebelumnya juga nggak ngerti kalau tongkatnya itu bisa membelah air laut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab masalah perkara-perkara yang bila ruhin, di situ ada banyak kekuatan. Hal itu kekuatan dari mana? Min aina qudratuhu, apakah dari khodam atau dari mana? Jawab saya gini, Pak. Tinggal saya melihat persaksian dari mata mana? Ainul basariyahkah ataukah ainul basiroh? Kalau saya memandang dari ainul basariyah, iman saya mesti makhluk. Prasangka saya makhluk, jatuhnya adalah khodam, makhluk. Tapi kalau saya memandangnya dari kacamata hukum hakikat atau ainul basiroh, Allah, semua kekuatan itu sumbernya dari la haula wala quwata illa billah.
Tergantung kita golongan di mana. Kalau kita hanya golongan golongan umum, ya mesti makhluk, Pak. Gak mungkin kita akan menganggap Allah, gak mungkin. Baik kekuatan itu bersifatkan mukhadoroh niku kasunyatan, ibaratnya pedang digengiris kok bisa, lah ngene nggih. Gladi digengiris tahu kok bisa. Niku kekuatan. Kudrati Allah. Kalau kita memandang kekuatan itu dari sisi mohon maaf mukasyafah, berarti melibatkan khodam. Bisa terbang dewe, ya, atau minimal nduweni aura. Nek keris iki tak lepas sangka rongko udan langsung hilang. Lho wonten Pak. Saya buka nang kitab Mambaul Hikmah. Kerise nek umpama dilebokno ning rangka ngapunten bisa teng mriku udane iku gak teko utawa dibalik terserah, tinggal jawabnya ya apa. Memang di sini wonten Pak, panganane wonten. Istilah daharane khodam niku wonten. Wis asline iki cahaya. Cahaya merah teko geni ya padhang, iso madangi perkara sing peteng. Cahaya putih kados ngeten iki ya iso madangi perkara sing peteng. Istilah bahasa wong Jawa, ana ilmu hitam, ana ilmu putih. Dari sisi jin utawa sisi khodam iblis atau sisi malaikah. Bapak Ibu nyuwun sewu, daharane kalau dari si malaika berarti jenengan wajib istiqomah riyadhah lan apa kunu wirite. Riyadhah wirite. Terus geser nanggone sisi mungguh cahaya merah, ya mungkin jenengan disuruh untuk tuku kembang, apa gunung macam-macam. Bagi orang yang sudah sampai pada Allah tidak memandang makhluk Pak, karena makhluknya sudah tidak ada. Kekuatan itu betul-betul sangka Gusti Allah. Dasarilah qaula wala quwata illa. Sekarang jenengan saya kasih pertanyaan gini. Apakah iblis itu tanpa izin dari Allah bisa tah iblis dengan sendirinya nggodha Nabi Adam? Buka di dalam surah Al-Hijr ayat 39. Itulah proses-proses di mana iblis nafsu itu minta izin pada Allah. Artinya diparingi SK untuk menggoda kita. Ono SK-ne, mboten ngawur. Artinya ngene. Nek disebut sakliyane Allah makhluk itu malakum dzarra wala naf'an. Ora iso opo-opo nek gak diapa-apakno Gusti. Gak iso obah nek gak diobahno Gusti. Loh, sing sadar ada di zona inilah hanya orang-orang salik nuju ke wasil. Ini baru sadar. Kalau kita belum ada di salik, si abid mboten sadar, Pak. Lesan kita bisa ngomong. Kabeh sangka Gusti Allah, kabeh weke Gusti Allah, tapi ati bicara wekku. Inilah yang terjadi pada keadaan hati umat manusia seperti itu. Jadi kalau saya jawab dari hukum hakikat sangka Allah murni. Tapi kalau saya jawab dari hukum syariat ya ndelok-ndelok khodami khodam apa? Cahayane abang apa putih. Bon, satu. Nomor dua. Apakah itu tidak syirik?
jawabannya ya sama. Kalau saya memandang dari hukum hakikat, terjadilah tidak hanya syirik jali, bahkan syirik khafi. Jali khafi, jali itu yang jelas. Khafi itu apa? Khafi itu halus. Ati ada iman sing jabut roh sampean iku malaikat Israel. Syirik. Amin. Tabrakan nggih. Tabrakan. Yo tabrak ono nye tak tabrak-tabrakno nyene. Jenengan iku cek mencari apa kok sing bener ndi ditabrak nih. Berarti sampean niku nggawe gegerin donya. Terserah awakmu. Ndak, iki membikin kesadaran kita. Dari mana saya katakan iku syirik khafi? Saya punya dasar. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Ngapunten ingkang kathah. Al-Baqarah 115. Apapun yang terjadi yang ada mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil sebesar apapun yang berkuasa itu hanya Allah, yang memiliki hanya Allah. Kita makhluk itu Pak, hak sedikit pun untuk memiliki dan mengakui enggak ada menurut ayat itu. Walillah lan iku tetep keduwe Gusti Allah. Ya wis toh. Berhubung kita kebanyakan mandangin dugi hukum dohir. Krono sampean kali kula sing nyambut gawe ya sing punya hak bayarane sing nyambut wekku tenan. Lah niku persoalane. Berhubung kita memandang makhluknya, kita mesti iman sing jabut roh iku malaikat Israil. Niku makhluk napa khalik? Makhluk. Wis biar gak tabrakan. Nanti ketemu gak tabrakan ngene. Ngene lho dulur. Wujude Gusti Allah iku manifest supaya dikenal oleh menungso, dilahirno terhadap Israel yang disebut Nurullah. Tapi wujude Israel bukan wujude Gusti. Dengan bahasa yang sederhana, Israel mencabut nyawa itu atas dasar diperintah Gusti. Berarti Israel gak punya hak sedikit pun kewenangan untuk mencabut nyawa. Kecuali dapat izin dari Allah. Sama dengan jenengan mriki wau lho. Nek cara kula mandang jenengan satu arah, ya wujude Allah. Bingung tak? Wis gak apa-apa bingung sih. Sing penting kita itu ikuti proses dari Allah si salik itu. Nanti jenengan tidak akan bingung kalau jenengan itu betul-betul sudah Allah ditaruh di dalam zona Allah itu musyahadah. Akhirnya muncul wahyu dalam hati sampean surat Al-Hadid ayat 3. Yang Gusti Allah, bahwa Gusti Allah itu tidak hanya di awal dan di akhir, juga di luar ya di dalam. Ingkang nomor 3. Ketika salib itu memandang khotam atau salib merasa ada selain Allah yang disebut khotam, apakah itu termasuk dikategorikan si salib itu syirik datang Allah? Betul, sama dengan pertanyaan kedua tadi, sama.
Tapi ingat Pak, disebut salik kan masih ada dua. Ibsor, wa mubsor, wa basor. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Berarti yang menghadap disebut makhluk, ya. Yang dihadap disebut kholik. Lah wis bener loh niki, miturut kelas salik, wis bener. Tapi nanti kalau sudah dikatakan bertemu Allah, wis ora ana loro. Bukan loro tadi terus dadi siji ora. Syekh Ibnu Athaillah kalau memberikan penjelasan tentang makrifat ketemu Allah itu ngeten, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat manusia salik wau sudah tidak ada, yang dilihat yang disebut Allah Khalik itu enggak ada, mata untuk melihat sudah tidak ada. Akhirnya Quran kei petunjuk apa? Laisa kamislihi sayun. Lebih sampean masuk ke dalam ngeten. Di depanmu itu yang tidak bisa kau lihat dengan mata dohirmu, yaitu wujudnya Allah. Saya ulang, di depanmu, di belakangmu, di kiri, kanan, di dalam, di bawah, di luar apapun yang tidak kau bisa jangkau dengan mata dohirmu, itulah wujudnya Allah. Ngoten niku lak sampean gerabak-gerabak nggih. Apakah entut ya? Entut ya gak bisa dilihat. Mau macam-macam sampean niku digiring nang nggone perkara ngeten iki. Wis ora apa-apa, nikmatono. Nanti jenengan pasti akan dong sendiri. Dengan catatan ojo dilepas tali Allah. Pun niku tok. Jadi jikalau si salik pengen artinya pengen bebas dari syirik baik jali maupun khafi, ya harus si salik itu sampai pada tujuan disebut arif atau wasil pun bebas niki. Ngoten lho. Akhirnya khodam apapun gak akan terpengaruh. Gak bisa mempengaruhi jenengan. Sugiya kaya apa dunya, sugiya kaya apa ngelmu tidak akan menjadikan jenengan kalih kula terpengaruh. Artinya mereka-mereka itu dunya brana lan sak piturut tidak akan bisa menghalangi hatimu bersaksi terhadap Allah. Mekaten. Nggih, asik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus badhe tanglet. Apakah bisa roh itu dikatakan Allah? Sebab roh itu kan dititipkan sebagian roh. Ku itu kan Allah sendiri. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruh itu bisa disebut Allah? Jawabannya tidak dan bisa. Jawaban gak konsekuensi itu. Ngerti ndak? Ngene dulur. Tidak manakala kita masih di golongan am. Tidak jikalau kita masih ada selain Allah. Bisa apabila selain Allah sudah tidak ada. Iku golongan khos. Lah untuk sampai ke khos jalannya jenengan kudu suluk terus dalam kondisi apapun, situasi apapun, kerja apapun, ibadah apapun, jenengan harus tetap memegang tali Allah. Itu caranya untuk khos. Jadi tidak bisa dikarenakan
kita masih menganggap selain Allah itu wujud. Bisa oleh sebab bisa dikatakan wujuding Allah dengan sebab jikalau jenengan sudah tidak ada wujud selain Allah. Niku kula sik bingung son. Kula nggih ngeten, ya selamat menikmati kebingungan. Sebab sing gawe bingung ya Gusti Allah, yang membikin gak bingung ya Gusti Allah. Ya sudah. Tapi kula yakin berhubung jenengan itu tidak berputus asa dalam hal menerima datangnya rahmat Allah wala ta'asu fi roihillah. Aku yakin jenengan nanti akan dihilangkan kebingungan itu di saat-saat wujuding jenengan itu sudah Allah tiadakan. Sampen tilem nek kepingin sampen iku wis gak rumangsa wujud sampen tilem. Nanti dunya saisinilah wis gak wujud engko. Sampeyan tilem. Wis gak eling apa-apa sampean. Perkara selain Allah wis gak manfaati. Garwa sampean mang Bu sing gagah gedhe dhuwur, ganteng kaya Arjuna, gak payu. Waktu jenengan sare niki lho mboten payu. Uang yang miliatan yang kita taruh bank kan regane. Pabrik-pabrik, akses kita ya, aset-aset kita sing jumlahnya triliunan gak berguna jikalau jenengan dalam posisi tidur. Tidur ini maksudnya apa? Bolehkah tidur yang dimaksud secara syariat ngorok tidur niku? Boleh. Sampeyan takonilah wong sing turu kuwi. Awakmu roh awakmu lak mboten, gak iso jawab. Sampeyan tuki kesukaane dheke. Misale rokok Samsu tuki ditampani mboten? Mboten. Ada orang sukaane bidadari awayu tukno. Lak menengai. Ya mesti ae son memang tur. Pun iki turu mungguh wong umum. Ya. Saiki ana turu mungguh wong khusus. Endi? Nurokno nafsu keinginan jenengan. Carane piye isoke nafsu sampean tertidur tukokno pil koplo. Tukokno pil koplo, pil sing gendeng niki lho ya. Jujokno nanggone nafsu. Apa sing dimaksud pil koplo niku? Itulah Pak nur makrifat yang dihasilkan dari ilmu amal istiqomah. Wajahidu fi sabilihi. Ya ini. Seringlah Anda meditasi. Yang tujuan meditasi adalah untuk menuju kesadaran yang mutlak bahwasanya kita semua ini makhluk bukan siapa-siapa dan tidak ada siapa-siapa. Disitulah nanti sifat jaisi Allah berperan. Secara ruhaniyah sifat sing Allah dalam hati sampai dioperasi Allah. Namanya tazkiyatan nafsi. Dibersihkan diri jenengan. Nek gelem berzikir. Lho tenan niki. Sedaya semuanya para kekasih Allah baik unsur dari Khalilullah, Kalamullah, Ruhullah. Apa meneh? Habibullah, situ ini apa? Sekawan nggih. Nggih niki semuanya berangkat untuk mriku.
Atau yang terakhir waliullah. Niki untuk selain daripada 4 ini, Pak. Tapi tercantum di dalam Al-Quran. Yang waliullah ini tercantum dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah. Berarti jenengan. Semua prosesnya dari ini. Nafsu sampai paringi, nafsu akan kita jejeli dengan pil koplo. Sebab musuh ini kita. Sebab nafsu kalau sudah dijejeli itu geliyeng Pak wis, keturun nafsu niku. Jadi melakukan niku wis sederhana, sampai nek golek pil koplo itu ada urusan hukum misalnya. Ono Pak godhong kecubung. Woi kecubung. Kula enggak ada. Tak tandur niki. Minta mantu kula ning Blitar kecubung. Mbuh arek-arek wis nguwuh apa durung. Engko santri nambeng tak jejeli niki kok. Lah niku wis masyaallah campuran ning kopi, kepingin gak mendem, kepingin gak wis ngleyeng-gleyeng aja celuk jenenge klason. Karena masalah kula nate ngalami kecubung niku. Lah maksudnya itu bukan secara fisik untuk nafsu. Cara kita menidurkan nafsu kita adalah berzikir. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Ya niki tujuannya untuk menidurkan nafsu wis sampean lus-lus wis gak tangi-tangi apa maneh nafsune sampean cancang wis tertidur dicancang ya ora usah obah ngoten wis aman sampean. Barulah di situ Allah akan masukkan ruhannya sampean di alam fana untuk menuju alam makrifat. Ibaratnya kaya wong turu ngono kuwi.